hormati Bapak Kyai Haji Muhammad Roziki MM, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Ibu Nyai Dr. Mihmindati Alfaiza Yaakob MPDI selaku Penasehat BKMM DMI Provinsi Jawa Timur. Beliau belum hadir nggih. Yang kami hormati Ibu Nyai Naziro Safiuddin, Penasehat BKMM DMI Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Ibu Nyai Nurjana SPDI selaku Ketua Umum BKMM DMI Provinsi Jawa Timur, dan segenap pengurus pimpinan wilayah BKMM Dewan Masjid Provinsi Jawa Timur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat yang barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada tauladan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini saya akan membacakan susunan acara. Hari ini kita acara halal bihalal Badan Komunikasi Majelis Taklim Dewan Badan Koordinasi Majelis Taklim, mohon maaf, Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan sholawat, acara yang ketiga sambutan-sambutan, kemudian nanti akan dilanjutkan tausiah oleh Ibu Nyai Mihmindati, yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca suratul Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan suratul Al-Fatihah acara ini berjalan dengan lancar dan tetap dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Acara yang kedua adalah pembacaan sholawat, akan dipimpin oleh Ibu Hajah Mahmudah. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fahdazal arsyu daraban wastibsyara wazdadal kursiyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru misla husni kama ra'ayna qaddu ya
salam alaika ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Salawatullah alaika marhaban ya waliyal hasanati marhaban kafir anni ya tunuba marhaban marhaban ya nural aini marhaban marhaban janda Husaini ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Salawatullah alaika anta ghafarul khataya ya Allah wa dhunubil mubiqati ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah anta sattarul masawi ya Allah wa mukirul asarati ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah alimu sirri wa afa mustajibu da'awati Rabbi farhamna jami'a bi jami'i salihati tala'al badru alaina min saniyatil wana wajabat syukru alaina mada'a lillahi marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban janda Husaini marhaban marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika
يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Hajah Mahmudah sudah memimpin pembacaan sholawat. Waalaikumsalam. Semoga dengan membaca sholawat ini kita akan mendapat syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW nanti di yaumil qiyamah. Acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum BKMM DMI Provinsi Jawa Timur Ibu Nyai Nurjana SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Yai Haji Muhammad Roziki MM, Ketua Umum BW DMI Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Suhadi, Sekretaris Umum BW BKMM, Sekretaris Umum BW DMI Provinsi Jawa Timur, BW BKMM DMI Provinsi Jawa Timur, yang saat ini sudah rawuh baru Ibu Nadhiroh Saifuddin, Ibu Nyai masih dalam perjalanan, Ibu Sis tindak Jakarta. Yang saya cintai, saya sayangi, sekaligus saya banggakan, ibu-ibu pengurus PW BKMM DMI Provinsi Jawa Timur yang saat ini sudah banyak yang rawuh. Kami hormati, kami takzimi Ibu Dr. Nyai Hajah Mihmidati Al-Faizah Yaakob MPDI. Beliau adalah salah satu penasihat PW BKMM DMI Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ibu-ibu, insya Allah kita sudah sering bertemu di bulan Syawal, tapi tidak ada salahnya karena ini belum berakhir, tapi sudah di penghujung terakhir nggih, di penghujung akhir bulan Syawal. Tidak apa-apa, tetap kami akan menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Allahumma ja'alna wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Saya pribadi Nurjana atas nama pribadi maupun keluarga sekaligus ketua dari PW BKMM DMI Provinsi Jawa Timur mengucapkan mohon maaf lahir dan batin barangkali selama kita berkumpul ada kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati ibu-ibu. Kalau ibu-ibu insya Allah tidak ada salahnya nggih. Yang ada salahnya adalah di saya. Mohon maaf lahir dan batin. karena saya kan pelayan nggih. Kalau cara melayani kurang sempurna, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang berbahagia, perlu kami laporkan dari PW BKMM DMI Provinsi Jawa Timur kepada Bapak Ketua Umum Pak Yai Roziki dan Bapak Sekretaris Pak Suhadi. Perjalanan kami sampai dengan saat ini yang insya Allah segera berakhir pada tahun 2024, PD BKMM DMI di seluruh Jawa Timur yang sudah terbentuk 37 kabupaten kota.
Akan tetapi yang sudah kita lantik baru 33 kabupaten kota. Jadi yang 4 sudah terbentuk, tinggal pelantikan. Insya Allah yai tanggal 6 Juni kami akan melantik Kabupaten Probolinggo. Jadi semuanya sudah terbentuk yang 4. Yang masih sulit memang Kabupaten Kediri, karena DMI-nya juga masih seperti ini. Jadi mohon doanya yai, semoga perjalanan kami di akhir sampai dengan tahun 2024 husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kemudian yang sudah terbentuk tapi belum dilantik adalah Kabupaten Probolinggo yang insya Allah tanggal 6 Juni ini nanti akan kami lantik. Yang kedua Kota Probolinggo, Kabupaten Blitar, dan yang 4 Kabupaten Malang. Kegiatan dari masing-masing biro insya Allah berjalan lancar, sebagaimana selalu kami mendapatkan dana untuk kegiatan untuk masing-masing biro dari PWDMI Provinsi Jawa Timur selama periode kami. Matur nuwun Pak Yai dan Pak Suhadi yang sudah mendukung baik moral maupun material sepenuhnya untuk kami dalam menjalankan amanah ini. Baru sebelum Ramadan kemarin dari 3 biro berkolaborasi, biro organisasi, kemudian biro sosial ekonomi, sama biro humas dan informasi kemarin menyelenggarakan, kebetulan itu berada di masing-masing programnya. Yang kemarin pelatihan leadership, dana sepenuhnya dari PWDMI disupport dan sudah terlaksana sebelum bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan dari Biro Dakwah dan Pendidikan yang ketuanya adalah Nyai Mumun, saat ini hadir. Beliau adalah nama lengkapnya Ibu Dr. Hajah Nurrotun Mumtahanah MPDI. Beliau selaku Ketua Biro Dakwah dan Pendidikan, yaitu Ketua 2. Bulan Ramadan menyelenggarakan kegiatan Lomba Daiyah Digital BKMM DMI Provinsi Jawa Timur. Harapannya dari kejuaraan ini nantinya bisa menjadi duta daiyah dari BKMM DMI Provinsi Jawa Timur. Ngaten Yai. Dan hari ini akan kita umumkan pemenangnya mulai dari juara 1, 2, 3, harapan 1 dan 2. Adapun dewan juri yang sudah menyelesaikan tugasnya, yang pertama Ibu Nyai Mimidati, kemudian Pak Yai Suhadi, dan saya sendiri. Dan tugas ini alhamdulillah sudah selesai dan panitia sudah merekap, insya Allah hari ini akan diumumkan. Kemudian PD BKMM DMI yang masa baktinya telah berakhir, seluruhnya sedang mempersiapkan musda di daerahnya masing-masing. Dan yang sudah musda kemudian sudah pelantikan adalah 1 Kota Surabaya, 2 Kota Lamongan. Sudah berjalan untuk periode yang kedua. Dalam waktu dekat tanggal 11 Juni ini nanti akan diselenggarakan musda Kota Malang, tempatnya di Universitas Islam Malang, Unisma. Insya Allah yai tanggal 11, kemudian dilanjutkan dengan pelantikan insya Allah. Dan dalam waktu dekat daerah-daerah yang lain sudah antri, Tuban dan lain-lain. Terima kasih Ibu Ida selaku Sekretaris Umum yang siang, pagi dan malam selalu kontak daerah, mempersiapkan sudah waktunya musda dan lain-lain, mempersiapkan SK dan lain-lain. Terima kasih kepada Mbak Aminah yang selalu membuat mengetik ya. Mengetik atau apa itu yang sudah mempersiapkan. Terima kasih pula kepada ibu-ibu pengurus yang lain yang telah membantu segala sesuatunya yang diperlukan seluruh kegiatan PW BKMM DMI Provinsi Jawa Timur. Saya kira itu dulu laporan kami. Mohon maaf apabila ada yang
kurang dari harapan, insya Allah Yai dalam waktu singkat ini kami akan berupaya untuk memperbaiki sehingga harapan berakhir dengan husnul khotimah akan bisa dicapai bersama. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan ketiga adalah sambutan dari kedua ya. Sambutan kedua akan disampaikan oleh ketua pelaksana atau ketua panitia lomba dakwah digital, Ibu Nyai. Oh gitu. Sambutan kedua, sambutan dari Bapak kita, penasehat kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Roziki MM selaku Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur. Pembina ya, penasehat dan pembina ya, pembina yang selalu kita nantikan ini. Kami persilahkan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami hormati beliau sebagai penasehat PKMM wilayah Jawa Timur, Ibu Dr. Hajah Mihmidati Faizah Yakub MPDI, leres Bu. Yang kami hormati penasehat yang lain ada ya Bu? Ada. Oh Ibu Saifuddin. Ibu Nadhiroh nggih. Ibu Nadhiroh Saifuddin. Terus sinten malih Bu? Oh nggih. Ibu-ibu semuanya pengurus PKMM wilayah Jawa Timur yang kita banggakan bersama. Di hari yang berbahagia ini, mari kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersama-sama silaturahmi di rumah makan Jos Gandos. Luar biasa namanya. Dan ternyata rumah makan ini ada dua. Tadi saya berhenti di sebelah selatan sana. Sebelahnya ini kok pagarnya belum dibuka, saya bilang ini. Saya tunggu, loh kok enggak dibuka-buka. Kemudian saya ngebel Bu Ketua, mungkin karena enggak diangkat. Kemudian saya nelpon Pak Sekretaris, Pak Suhadi, di mana tempatnya ini kok masih ditutup Pak? Mungkin di depannya, saya tadi sudah lewat terus ya tutup terus di sebelahnya kayaknya banyak mobil. Akhirnya saya maju. Oh ternyata betul di sini masih ada tulisannya Jos Gandos. Oke, alhamdulillah kita bisa silaturahmi, bisa halal bihalal. Ya kalau cerita halal bihalal ini semuanya sudah paham lah. Bagaimana pada saat yang namanya Mbah Wahab Hasbullah pada saat itu tahun 1948, karena
dari masing-masing partai ini tidak bisa disatukan pendapatnya dalam rangka mengisi kemerdekaan. Kemudian Bung Karno minta nasihat, saran ke Mbah Wahab, ya karena ini puasa, nanti setelah puasa kita kumpulkan, saling kita bermaaf-maafan, kemudian untuk menyatukan persepsi dan bagaimana mengisi kemerdekaan. Ya kesimpulannya seperti itulah pada waktu itu. Dan halal bihalal ini di negara selain Indonesia tidak ada. Di Malaysia ada, tapi yang menyelenggarakan ya memang Malaysia sebagian, walaupun tidak sebagian besar, tapi sebagian setengah besar itu keturunan orang-orang dari Jawa. Iya. Saya teringat saudaranya mbah saya. Itu karena terpepet ekonomi. Dulu itu transmigrasi ke Lampung. Di Lampung nggak sukses, bergeser. Akhirnya ke Malaka, waktu itu belum merdeka ya, masih di bawah dominion Inggris. Akhirnya sampai di Malaka tanam karet. Masih kecil masih nyambung orang-orang tua saya. Sekarang sudah nggak nyambung. Waktu saya masih kecil itu putra-putranya karena di sana banyak disekolahkan ke luar negeri. Ada putranya yang disekolahkan ke Inggris, teknik, akhirnya menjadi pejabat di Kementerian Perindustrian, ada yang menjadi istilahnya apa ya, kepala kantor agama kalau di sini. Jadi macam-macam. Ponorogo yang sekolahnya di Mesir, kemudian sampai LC sampai doktor, akhirnya di Kementerian Pendidikan itu menjadi salah satu dirjen yang mengurusi pendidikan agama. Tapi dia belum pernah ke Ponorogo. Belum pernah. Makanya nah, ternyata halal bihalal ini kalau kita mencari dasarnya baik Al-Qur'an maupun hadis, tidak ada halal bihalal ini. Jadi ini bid'ah ini. Ya punya ya. Kan bid'ah ini. Halal bihalal itu bid'ah. Ya. Ya, tapi kita mengambil bahwa ternyata merupakan tradisi asli Indonesia dan dasarnya adalah silaturahmi. Makanya kalau bid'ah itu jangan kemudian dikatakan dolalah semuanya. Nah, itu zaman Rasulullah ini ya belum ada loh. Makanya kalau adzan itu pakai menara yang tinggi biar pada denger. Nah sekarang enggak naik menara, yang di menara itu cuma ininya saja. Apa namanya? Speaker. Ya. Jadi ini kalau pakai ini jangan kemudian dibid'ahkan loh. Nanti dibid'ahkan dulu. Ini zaman Rasulullah enggak pakai. Nah, jadi halal bihalal walaupun bid'ah tapi silaturahmi, dan itu ternyata bid'ah yang hasanah. Dengan silaturahmi ini mudah-mudahan kita diberikan panjang umur. Amin. Iya loh, ibu-ibu ini kan seneng kalau begini ini ketemu, kemudian lama ndak jumpa. Ya. Kemudian juga makan-makan bersama. Hati ini seneng, warga hati ini seneng. Jadi stres ini hilang. Karena stres hilang, di rumah sumpek semacam-macam, gegeran karo anak, gegeran karo bojone. Nah, akhirnya ikut halal bihalal ini hilang ya Bu ya. Hilang, pelas hilang. Nah, hilang ini akhirnya sehat Bu, insya Allah panjang umur lah mudah-mudahan. Umur yang barokah. Dan insya Allah ya mudah-mudahan rezekinya dilapangkan dan rezeki-rezeki yang barokah semuanya. Nah akhirnya kan seperti itu, dan juga tidak ada batasannya. Oh sudah sawalnya sudah habis, wis gak ono halal bihalal ini. Ya silaturahmi gak ada batasnya, kapan saja boleh
apalagi sekarang sudah tidak ada COVID ya. Nah, kalau dulu tidak berani kita selama berapa tahun ya Bu ya? 2 tahun ya. Tidak ono halal bihalal begini nih. Yang ada halal bihalal by Zoom. Nah, offline. Ya. Online ya. Oh iya online ya. Yang sekarang ini offline ini baru. Jadi ada yang istilahnya daring, ada yang luring, ada macam-macam. Ya. Banyak istilah. Iya banyak istilah. Ya memang zamannya sudah zaman digital ya, zaman milenial. Wong saya aja ketinggalan HP ini ndak bisa. Tadi itu ketinggalan Bu, saya sudah berangkat karena sudah dapat 200 meter, balik lagi. Loh HP ku gak ono ini. Masya Allah. Katanya Pak Suhadi, ketinggalan bojo ndak apa-apa, ketinggalan HP. Dan kita ini kan golongan sudah ndak apa ya, bukan Gen Z lagi ya, apa namanya, ndak milenial, kita ini sudah ya kolonial ya, jadul. Katanya Rektor YIN, wah kalau milenial itu kalau pegang HP itu kalau nulis itu ya pakai jempol 2. Lah kita ini telunjuk 1. Telunjuk 1. Walaupun kadang-kadang ya salah ini. Wono sing guaya, duwe akeh. Gawe sing lipat lho Bu, wis dibuka nih sik panggah driji sita. Termasuk saya ini termasuk jadul. Pak Suhadi enggak tahu jadul ora sampean nih. Setengah. Ya alhamdulillah, yang penting sehat ya Bu. Sehat itu Masya Allah mahal reganya. Walaupun materinya banyak, kalau sakit-sakitan juga tidak bahagia. Ya, walaupun sehat kalau tidak punya materi ya kurang bahagia. Iya, yang paling enak ya materi sehat, materinya ya cukup. Iya. Alhamdulillah tadi sudah dilaporkan kegiatan dari PKMM. Ya alhamdulillah, walaupun kegiatan-kegiatan ya kan belum sesuai yang kita harapkan, yang penting jalan ya Bu ya. Yang penting jalan. Jangan jalan di tempat, tapi walaupun tidak terlalu cepat, yang penting sudah bisa jalan dan sudah mulai orang tahu di daerah-daerah yang ada PKMM itu sudah tahu. Dulu itu loh DMI banyak yang tidak tahu Bu, apalagi PKMM. Ya, DMI itu apa itu? DMI apa PMI? Kalau PMI sudah terkenal. DMI ini masih ya. Kalau dulu zaman Orde Baru MDI ya. Ya Majelis Dakwah Islamiyah. Saya dulu sekretaris Bu Majelis Dakwah Islamiyah Jawa Timur zaman Orde Baru. Karena saya memang termasuk yaitu golongan kolonial, jadi sudah terlalu lama. Alhamdulillah masih diberikan sehat. Karena kalau menurut rata-rata kehidupan, mengapa Rasulullah itu dikasih umur 60 lebih sedikit, karena beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa dalam usia masih produktif. Makanya rata-rata usia hidup itu 60 sampai 70. Kalau sudah kelewat 70, insya Allah tambah panjang. Termasuk saya. Ya, karena saya sudah ya baru 37 lah. Dibalik Bu. Ya. Dibalik. Tapi kalau yang masih 60 sampai 70, belum ada 70 itu yang termasuk di antara yang mungkin akan diambil oleh Yang Maha Kuasa itu loh. Kan ya, yang sudah 60 lebih siap-siap. Tapi kalau sudah 70 ke atas, insya Allah dikasihani oleh Yang Maha Kuasa. Ya,
Ya gitu kan, doa ya, doa mudah-mudahan semuanya diberi umur panjang yang barokah mudah-mudahan. Kemudian saya ingin meluruskan, saya sebagai DM ini bukan ketua umum, Mbak, ketua saja. Ya. Ketua umum itu hanya Pak JK. Kalau wilayah sampai daerah, sampai cabang, sampai ranting itu ketua saja. Ya. Sekretaris ya bukan sekretaris umum. Ya, sekretaris saja. Tapi kalau di pusat ketua umum, sekretarisnya namanya sekjen. Ya, sekretaris jenderal, bukan sekretaris umum tapi sekjen. Ya. Kalau mungkin ADART yang dulu ya mungkin ketua umum, sekretaris umum, tapi dengan ADART yang baru maka hanya ketua saja. Saya sama dengan panjenengan, Bu, nanti berakhir pada tahun 2024. Kalau ADART yang dulu itu masa baktinya DMI ini pimpinan 2 periode gitu nanti. Jadi saya ini sudah periode kedua. Sami ya. Nggih. Jadi pada waktu muktamar yang lalu yang mimpin muktamar saya di Jakarta itu. Itu masih ada periodisasi itu. Tapi setelah jadi ADART hilang ya. Hilang, dan saya tidak tanda tangan tapi ada tanda tangan saya sudah dicetak. Makanya ada Kabupaten Malang nyalon lagi karena dikendaki Pak Bupati. Loh, kan 2 periode, setelah dipelajari, loh kok hilang 2 periodenya? Ya wis gak apa-apa, yang kok nyalon maneh ae wong hilang kok. Masyaallah. Ya, kurang tahu. Ya. Ya, waduh, tapi sudah manula, Bu. Kurang tahu. Jadi ternyata di pusat itu mengendaki Pak JK masih masuk periode ketiga. Walaupun Mei ini beliau ulang tahun yang ke-81. Ya. Ya, masih dikendaki untuk periode ketiga. Baru paham saya, makanya ADART kirong periode hilang aku. Nggak tahu kalau ADART-nya BKMM ada periodisasinya enggak, Bu? Nggak ada. Ya. Nggak ada ya, beda ya. Dan di pusat ini mestinya tahun ini muktamar ya Pak Suhati. Muktamar. Kemudian penguasa menghendaki muktamar, penguasa negara, ya biar mungkin ada regenerasi. Waktu Rapimnas 2 bulan yang lalu, 2 bulan ya sebelum puasa itu semua dikumpulkan. Kemudian ada saran atau masukan dari beberapa daerah. Saya kan ya normatif aja. Ya kita sesuaikan dengan ADART, kalau sudah waktunya muktamar ya mari. Tapi setelah ditawarkan dan memang pusat menghendaki 2024 tahun politik. Jadi jangan sampai nanti DMI dan Banomnya ini digunakan untuk kepentingan politik, tidak boleh. Jadi ya kita melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Adapun secara perseorangan itu punya hak milih siapa saja, monggo, itu kan personil. Hak perorangan punya hak pilih. Tapi jangan sampai DMI digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang arahnya politik. Nah, akhirnya karena di pusat juga menginginkan ditunda 2024 ya, tahun politik ditunda. Katanya Pak Suhati ya wis melok-melok ae wae ya ditunda ae wong pusat ya ngono. Jadi umpamanya ibu-ibu BKMN
ikut-ikut ditunda karena tahun politik, ya saya serahkan sepenuhnya kepada ibu-ibu. Manut PWDMI ya. Ibu-ibu yang kami hormati, saya tidak bisa panjang lebar. Ini masih ada tausiah dari Bu Nyai yang ditunggu-tunggu oleh panjenengan semuanya. Saya dan Pak Suhadi tidak bisa mengikuti sampai dengan selesai karena panjenengan paham hari ini hari Jumat. Jadi untuk bapak-bapak punya kewajiban. Tapi kalau untuk ibu-ibu tidak apa-apa, monggo silahkan sampai selesai acara dan kegiatan yang ingin dilaksanakan pada hari ini. Barangkali itu saja ibu-ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, khususnya kepada Bu Nyai, kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada semuanya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Roziki yang sudah memberikan sambutannya. Kalau lama tidak ketemu Pak Yai rasanya rindu ya dengan dengan nasihat dan sambutannya gitu. Biasanya kita berapa tahun sekali ketemu Pak Yai mendapat tausiahnya. Hanya ketemu aja Pak Yai, tapi kan bertatap muka dan saling berini belum. Kami mohon Pak Yai sama Pak Suhadi menunggu sebentar untuk menyaksikan pengumuman lomba ya sebentar. Ini tinggal stempel sudah ditandatangani 3 juri dan mengetahui ketua pelaksana sama ketua BKMM DMI Jawa Timur. Selanjutnya adalah pengumuman pemenang lomba daiyah yang akan diumumkan oleh Ibu Nyai Dr. Haja Nurratun Mumtahanah MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua DMI Provinsi Jawa Timur Yai Roziki beserta Sekretaris Yai Suhadi. Yang terhormat Ibu Ketua PW BKMM Provinsi Jawa Timur Ibu Nyai Nurjanah. Yang terhormat Ibu Nyai Dr. Haja Mihmidati, guru kita semuanya, dan semua jajaran pengurus PW BKMM DMI Provinsi Jawa Timur yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam rangka istiqlal dan dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikisnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan kepada kita sekalian melalui risalahnya Ad-Dinul Islam. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akan membacakan rekapitulasi penilaian lomba daiyah digital Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Agenda ini terselenggara karena program yang diselenggarakan oleh bidang pendidikan dan dakwah yang dibidangi oleh Ketua 2 PW BKMM DMI Provinsi Jawa Timur. Adapun beberapa dewan juri, yang pertama Ibu Nyai Hajah Dr. Mihmidati Afif MPDI, juri yang kedua Bapak Kiai Haji Dr. Andes Suhadi, juri yang ketiga Ibu Nyai Nurjanah SPDI. 3 orang juri ini sudah melakukan beberapa kualifikasi penilaian melalui aspek beberapa penilaian ini, diantaranya kualifikasinya 1, intonasi, yang kedua teknik vokal, yang ketiga ekspresi, kemudian penguasaan materi. Setelah itu di total scoringnya maka menghasilkan beberapa nama yang ditunjuk, dan beberapa nama ini mewakili dari PD BKMM DMI se-Jawa Timur.
Insya Allah akan diambil 5 pemenang. Adapun beberapa nama yang sudah masuk di sini sebenarnya ada 18 nama dengan beberapa kualifikasi penilaian yang berbeda-beda. Dan kita ambil dari skor yang paling tinggi dari penilaian 3 juri yang sudah hadir pada hari ini. Keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat karena juri sudah melakukan penilaian yang sesuai mulai di bulan Ramadan awal sampai dengan Ramadan yang terakhir, dan kita kasih jeda waktu untuk memberikan penilaian sampai hari ini munculnya skor penilaian. Baik, saya akan membacakan juara harapan karena ada 5. Pertama juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1 dan harapan 2. Harapan 2 Anita Putri Hermawati SPDI dari Kabupaten Pacitan. Juara harapan. Dengan penilaian intonasi 68, teknik vokal 67, ekspresi 69, penguasaan materi 68, skor terakhir 272, harapan kedua. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Anita Putri Hermawati SPDI dari Kabupaten Pacitan. Selanjutnya juara harapan 1 Ibu Sriana Dimyati dari Kabupaten Blitar, intonasi 71, teknik vokal 71, ekspresi 71, penguasaan materi 68 dengan skor terakhir 281. Selamat buat juara harapan kedua dari Kabupaten Blitar. Juara yang ketiga Hajah Azimatun Nikmah MPD dari Kota Surabaya, intonasi 73, teknik vokal 73, ekspresi 69, penguasaan materi 70 dengan total skor 285, juara 3. Selamat buat Kota Surabaya. Juara yang kedua Haja Maslahah dari Kabupaten Nganjuk, intonasi 73, teknik vokal 73, ekspresi 73, penguasaan materi 71 dengan skor 286, juara 2 dari Kabupaten Nganjuk. Siapa juara pertama kita? Wah, jadi deg-deg ini. Juara pertama diraih oleh Ibu Hajah An-Nisai Khairiyah MPD Kabupaten Tuban, intonasi 98, teknik vokal 73, ekspresi 75, penguasaan materi 72 dan skor terakhir 318, juara 1. Saya ucapkan selamat dan sukses buat Hajah An-Nisai Khairiyah MPD. Hadiah nanti akan kami umumkan di grup PW BKMM Dewan Masjid Provinsi Jawa Timur secara teknis bagaimana pengambilan dan lain sebagainya. Insya Allah akan kita umumkan di grup PW BKMM DMI Provinsi Jawa Timur. Terima kasih atas perhatian para yai. Alhamdulillah bisa beliau Yai Roziki, Yai Suhadi bisa membersamai PW BKMM DMI Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan sinergi yang dilakukan bersama-sama dengan BKMM Provinsi Jawa Timur ini terus berkelanjutan, terus berkesinambungan, dan harapan kami perempuan yang berada di masjid Dewan Masjid Indonesia ini selalu melakukan hal-hal kebaikan atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Nyai Nuratun Mumtahanah MPDI sudah mengumumkan pemenang lomba daiyah digital, dan selamat kepada para pemenang
nanti secara teknis akan disampaikan di grup PW BKMM Provinsi Jawa Timur. Acara inti selanjutnya yang sudah kita tunggu-tunggu dan sudah kita rindukan adalah tausiah oleh ibunya Dr. Hajah Mihmidati Al-Faizah Yakub MPDI. Kami persilahkan dan kepada segenap pengurus PW BKMM DMI Jawa Timur bisa berkonsentrasi untuk menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Para ibu pengurus BKMM DMI Jawa Timur beserta ada penasehat Bu Udin, ini temu kangen aja nggih, temu kangen bincang-bincang santai. Bincang-bincang santai ketemu lagi, alhamdulillah senang. Para ibu, alhamdulillah telah kita lalui bulan Ramadan, telah kita lalui 1 Syawal hari raya. Sekarang masih ada di bulan Syawal buat penghujung nggih. Insyaallah 1 Syawal insyaallah semua kembali suci, diampuni semua dosanya kepada Allah seperti bayi baru lahir. 1 Syawal kemarin meskipun sudah buat STW tapi TW. Mbon TW di hadapan Allah itu seperti bayi baru lahir, karena insya Allah tidak punya dosa. Tidak punya dosa kepada Allah, kepada manusia ternyata masih punya dosa, kadang ada rasan-rasan. Maka lalu dibuatlah tradisi di Indonesia untuk menyempurnakan kembali suci seperti hari waktu ia lahir. Maka dosa kepada manusia dilebur juga dengan halal bihalal ini. Halal bihalal pun karangan orang Indonesia. Iya. Tadi Bu Nyaimu mengatakan istihlal niku nek kaidah Arabe. Buat halal bihalal saya enake dhewe halal bihalal niku. Istihlal niku minta dihalalkan. Kesalahan saya punya halalkan, kesalahan penting saya halalkan, niku istihlal. Lah bahasanya halal bihalal itu kalau cari kamus Arab itu dunia tidak ketemu. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, itu orang yang rugi. Barang siapa yang hari kemarin lebih baik daripada hari ini, itu orang yang bangkrut. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itu orang yang beruntung. Maka dengan hal bihalal ini kita juga mengingatkan pada kita untuk segera merencanakan peningkatan, termasuk peningkatan dalam kegiatan BKMM DMI. Kita diberi amanat oleh Allah melalui pemilihan pengurus BKMM Jawa Timur ini. Amanatnya apa? Adalah memakmurkan Masjid Jawa Timur. Nggih mboten? Memakmurkan Masjid se-Jawa Timur. Penjenengan kebagian cara Jawa ngidik-ngidik, menggerakkan BKMM DMI se-Jawa Timur di daerah-daerah kabupaten dan mungkin juga nanti sudah ada terbentuk kecamatan ya, sudah alhamdulillah. Maka program yang tertinggi adalah bagaimana masjid makmur dengan pengajian ibu-ibu. Dan itu kemarin Neng Mumun sudah mencoba untuk melahirkan atau mencari tunas-tunas daiyah, tunas-tunas mubalighat dari daerah-daerah. Kemarin ketemu 19. Nggih, 19 apa 18? Yang satu double ya. Kota Malang double. Oh gitu. Jadi diakui satu. Nggih, makanya lu ada 2. Nggih, 18 itu dan bagus, nggih, bagus. Tinggal ada beberapa ada yang kurang pekat terhadap waktu.
sehingga enggak mencapai sasaran. Tetapi sebenarnya maksudnya kita tanggap dengan waktu berapa pembukaan, berapa materi, berapa closing tapi alhamdulillah sudah Ning Mumun sudah punya gebrakan baru yang mungkin baru kali ini di BKM DMI ya, bikin lomba digital, dan itu bisa 2 kali. Nanti bisa ditingkatkan lebih banyak lagi. Kenapa hanya 18? Mungkin kurang lama masa kampanyenya. Kepikir ayo nggak lomba dakwah digital itu mungkin sudah mendekat Ramadan mungkin. Kalau lama sebelumnya ayo siapa be untuk selanjutnya insya Allah 37 pesertanya insya Allah gitu. Dan itu bagus ikut meramaikan sosmed dalam sisi yang positif. Pada akhirnya para daiyah BKMM DMI di daerah PD, ternyata dilihat orang juga aku. Dan apalagi ada yang lebih banyak juga sampai berapa ratus, 600 itu mungkin sambil deloken like-an gitu mungkin. Tapi bagus nggih. Mungkin nantinya ada penilaiannya itu dari liker ya. Kalau sekarang kan baru dari kita aja. Untuk selanjutnya nilai dari yang like itu bisa menjadi pertimbangan, menjadi tambahan sehingga ternyata banyak yang suka gitu nggih. Nah, itu kemarin pengalaman Kota Surabaya itu bikin lomba Asmaul Husna dengan terjemahnya nggih. Bagus, tapi ada satu sekolah yang penilaian menurut juri nomor 3. Tetapi karena dia mengekspresikan seluruh dari terjemah Asmaul Husna itu dengan gayanya. Kalau Maha Sayang ya kelihatan dia sayang, kalau Maha Luas dia luas dan seterusnya itu sampai 99 Asmaul Husna itu diperagakan dengan gerakan, karena yang diucapkan hanya Arabnya aja, lalu dia nah itu nomor 3, saya lihat ini berat nomor 1 ini gitu. Akhirnya benar like terlalu banyak jadi nomor 1. Tapi memang ada usaha untuk memperbanyak like-nya itu. Dan itu baik menambah semangat nggih. Wah kese ngelek aksen delok gitu nggih. Bagus kita tingkatkan tahun depan, dan mungkin bukan hanya sekedar dakwah digital nggih. Mungkin masalah-masalah sosial yang bisa diekspresikan dalam bentuk digital gitu nggih. Hal-hal yang nanti mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut oleh sesi dan sesi yang lain untuk peningkatan kegiatan ini. Yang jelas para ibu-ibu harus berbahagia, bersyukur. Kenapa? Karena ibu-ibu dipilih oleh Allah, dipercaya oleh Allah untuk punya andil peran yang besar dalam rangka memakmurkan rumah-rumah Allah. Gitu. Itu kalau bukan pilihan Allah, ibu-ibu tidak berada di sini. Maka dengan pernyataan syukur kita itu semakin kita fokuskan, kita tingkatkan kegiatan kita yang mungkin sekarang harusnya kita sudah mulai bermuara di masjid, di masjid. Misalnya lomba apa di masjid saja, misalnya apa yang kita lakukan, kita coba mengambil tempat di masjid. Kalau kemarin sudah nyari Masjid Islamic Center, BKM DMI sudah corot Jawa merawani. Merawani Masjid Islamic Center, Masya Allah, termasuk Ning Mumun, alhamdulillah dapat barokahnya Jamaah Islamic Center insya Allah. Dan itu seperti itu tugas kita, memakmurkan masjid, dan itu di seluruh Jawa Timur mudah-mudahan, atau paling enggak ya masjid rayanya. Berarti kalau enggak masjid rayanya sudah enggak mungkin kan, misalnya ya punya pilot project, ya punya satu masjid yang menjadi andalan dari BKMM, dari semua kegiatannya, dari masing-masing bidang, biro. Nah, masing-masing biro mengembangkan kegiatannya di masjid yang jadi pilot project, jadi percontohan itu.
Lalu nanti biar dicontoh masjid yang lain seperti ini loh. Ada masjid ramah anak, nggih. Ada masjid sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan ekonomi misalnya, itu kan ada juga nih Pak Roziki mencanangkan seperti itu. Maka ada satu masjid yang menjadi percontohan, sudah bagus sesuai dengan aturan dan apa yang seharusnya dilakukan, mengacu dari aturan DMI yang itu ada hubungannya dengan kewanitaan ya, apalagi anak-anak kan itu mesti ibu ya yang menyiapkan apa tempat bermain dan sebagainya. Lalu pengurus dari kecamatan lain, daerah lain kita ajak ke masjid percontohnya BKMDM itu apa yang ramaan dan sebagainya, itu menjadi semakin nyata kegiatan BKMDMI Jawa Timur ini insyaallah. Kemudian itu yang untuk organisasi. Untuk yang kita sendiri, apa yang kita lakukan? Wajib untuk meningkatkan amal. Ditingkatkan dari mana? Kalau dari Ramadan nggak mungkin kayaknya. Ramadan tarawih mau ditingkatkan nggak kuat. Ramadan tadarus ditingkatkan nggak kuat. Minimal ditingkatkan dari tahun yang lalu. Kalau dulu itu puasanya Senin Kemis ditambah dengan puasa hari putih. Kalau dulu itu puasa hari putih Kemis ditingkatkan puasa di hari lahir. Lahirnya siapa? Ngilahir kita sendiri atau anak kita? Dasarnya nopo hari lahir? Gak ono. Dasarnya ketika Nabi ditanya, Nabi kenapa hari Senin Nabi puasa? Jawabnya, yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Itu sebagai dasar kuat kokoh bahwa puasa hari lahir disunnahkan. Apa yang terjadi? Mulia. Seperti Nabi itu nggih. Mulia karena puasa hari lahir. Bon monggo penyan supaya di hadapan Allah semakin tinggi derajat. Nanti pulang tak delokane sih dina lahirku dina apa. Ya mesti hafal toh. Puasa di hari lahir. Kalau anak sing rada bandel gitu nggih, jengkel aku anakku, lah niku dibantu oleh ibunya dipuasai hari lahirnya. Hari lahirnya bukan weton, bukan hari. Berarti tiap minggu. Misalnya lahirnya hari Selasa, tiap Selasa. Misalnya hari Kamis, pas Kamis sekalian puasa sunnah. Kalau hari Jumat, tapi khusus hari Jumat nggak boleh berdiri sendiri. Hari Jumat disembung dengan Kamis atau dengan Sabtu. Ibu-ibu insya Allah bisa merasakan iya ya, lebih enak dalam kehidupan, lebih tenang. Apalagi Nabi bersabda, sumu tasihu, puasalah kalian, niscaya kalian sehat. Kita nih sudah TW nambah TW nih, itu kayak kolesterol mampir, asam urat mampir, diabetes mampir. Masya Allah. Itu kalau kita bantu dengan kita meningkatkan ibadah puasa, Nabi tidak pernah salah. Tasihu, maka niscaya kalian sehat. Sekedar tahadus bin nikmah ya, menyampaikan nikmatan. Kemarin saya check up seluruh nggih mau haji nggih. Dokternya sehat. Sudah Bu pulang, sudah sehat nggak ada apa-apanya. Alhamdulillah, nggih, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus nggih. Katanya nggak ada kolesterol sak murat, gula nggak, alhamdulillah. Nah, monggo kita tingkatkan pada tahun yang akan datang setelah Syawal ini. Dan apa bisa? Kita bisa. Maka kalau kita merasa kita bisa, maka Allah memberi kebisaan. Allah menolong kita menjadi bisa. Ana indadin abdi ngonten dewe Gusti Allah. Saya menuruti persangkaan hambaku padaku. Kalau kita menyangka kita bisa, Allah nolong, bisa. Tapi ya gak kuat paling seumurku sak mene kon poso gak kuat. Ya gak kuat temen. Karena kita tidak positif thinking pada kita sendiri, tidak besar harapan, tidak positif thinking, tidak husnudzon kepada Allah yang menolong kita. Peningkatan puasa, sholat malam, masya Allah Bu, sholat malam Bu. Saya itu dulu kalau sholat malam dikit-dikit nggih. Tobat 1 salam, nggih, tahajud 2 salam, kadang hajat 2 salam, sudah, nggih. Terus napa?
witir, selak ngantuk kadang 1 rakaat, kadang 3 jadi 1 kan ini. Ketika tahun Desember tahun 19 Covid sudah mulai ada tapi belum nampak nggih. Itu kami dengan 250 pembimbing haji dari Jawa Timur Jawa Tengah itu ngumpul di pondoknya Nyai Asep gitu nggih. Salah satu malam diajak sholat tahajud sama Nyai Asep. Karena ada tugas 250 orang ikut hanya 7 mungkin. Nah, itu termasuk saya. Di situ Nyai Asep itu ngimami langsung. Sholat hajat 12 rakaat. 12 rakaat. Ayatnya rakaat 1 sampai 12 sama. Surat Ikhlas dengan ayat kursi. Semua sama. Dan Asep kalau ngimami keras nggih. Kalau saya karena itu tidak termasuk diperintahkan untuk jamaah, jadi bacanya masing-masing kasih tahu aja kalau suratnya Ikhlas dengan ayat kursi. 6 salam. Ternyata saya ketemu hadisnya. Nabi bersabda, barang siapa sholat hajat 12 rakaat 6 salam, membaca surat Ikhlas dengan ayat kursi, setelah itu lalu dia sujud mohon hajatnya kepada Allah, doa hajat, Allah mengabulkan hajatnya. Nah, waktu itu saya mohon kepada Allah, ya Allah, saya ingin melakukan ini seperti Asep. Ya Asep, Masya Allah, perguruan tingginya S1, S2, S3 dan itu beasiswa banyak. Kemudian SMP, SMA, SD itu ratusan hektar tanahnya. Terus sampai terus. Dan muridnya puluhan ribu. Itu dia bilang amalan saya hanya ini. Masya Allah. Waktu itu saya coba untuk melakukan. Alhamdulillah Allah memberi orang yang menyerahkan tanahnya untuk Nurul Faiza. Allah mengirim orang yang memberikan uangnya untuk Nurul Faiza. Jadilah yang sekolah di Nogol Jajar itu dalam kondisi saya nggak punya apa-apa. Tapi kalau Allah Maha Kaya, kalau kita minta Allah ngasih. Penyanyi minta dikasih, tinggal mintanya serius napa mboten? Katanya minta itu kalau sungguh-sungguh harus bayar. Bayarnya 150. Bayar pinten? Kok larang nek juta lho gak duwe. 150 niku 100. Nek bengi mripate ditus. 150. Nek awan wetenge diiket. Berarti awan poso, bengi qiyamul lail. Niku tandane ndonga tenanan. Kalau belum itu sik ndonga-ndongoan. Mangkane gak dikabul-kabul aku. Tapi yang sudah malam kita bangun tahajud, siang hari-hari tentu kita puasa, lalu kalau ndonga sambil ininya netes, oh itu ndonga temen itu. Insya Allah Allah ngabulkan. Anak kita mau jadi apa saja Allah turuti. Kita mau pengen apa saja, kalau itu akibatnya baik untuk kita, Allah memberi. Dan Allah itu kan Maha Kaya, Maha Sayang, Maha Baik. Apalagi pengen baik-baik, pasti oleh Allah dikabulkan. Bu Nur mungkin dapat mantu. Gorong dibahas. Peningkatan amal untuk kita nggih. Tahajud itu memang salah satu ikonnya orang alim, orang yang sukses dunia akhirat. Dan itu salah satu amalan yang Nabi tidak pernah meninggalkan seumur hidup. Karena Nabi mewajibkan salat tahajud untuk dirinya. Tetapi Nabi khawatir kalau diwajibkan untuk umatnya keberatan. Nabi itu santun kepada kita. Kalau kira-kira kita berat, Nabi dekat, jangan nanti jadi diwajibkan. Waktu tarawih itu loh, kan para sahabat ikut jamaah. Suatu malam jamaahnya hanya berapa malam, hanya 4 apa 3 malam itu. Setelah itu Nabi ndak miyos, ndak keluar. Nabi kami tunggu kok nggak keluar. Kalau keluar terus khawatir tarawih diwajibkan untuk kalian. Itu loh saking santunnya Nabi kepada umatnya, jangan sampai umatnya keberatan. Kalau
Apakah Nabi nggak tarawih? Nabi tarawih di rumah. Di rumah. Jadi memang sholat malam itu bagi Nabi wajib. Tapi Nabi jaga jangan sampai diwajibkan untuk umatnya. Nabi itu tahajudnya, qiyamul lailnya, ibadahnya malam itu mulai jam 12 sampai subuh. Tapi nggak ada yang tahu. Dan Nabi tidak pernah mengajak. Kenapa? Khawatir keberatan. Tapi ada kan yang ngintip-ngintip, orang-orang alim tuh ngintip-ngintip, ternyata ketemu hadisnya keponakannya Nyai Maimunah Neng Mumun. Keponakannya Nyai Maimunah istri Rasulullah itu cerita, suatu ketika saya bermalam di rumah Rasulullah. Saya lihat malam hari jam 12 Rasulullah bangun dan wudhu. Saya lihat, saya ikut, saya bangun dan wudhu, tapi nggak jamaah dengan Rasul, sholat sendiri. Terus saya tunggu, ternyata sampai sahur. Berhenti sebentar nunggu subuh. Ikut sholatnya, mustahil malamnya Nabi. Tapi Nabi nggak pernah. Terus salam seperti aku nggak pernah. Paling hanya gini, tahajudlah meskipun hanya 2 rakaat, gitu kan. 2 rakaat itu kan tahajud memuliakan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Orang yang tahajud nanti akan didudukkan oleh Allah dalam kedudukan yang terpuji. Maka jangan tinggalkan meskipun 2 rakaat. Saking santunnya Nabi, khawatir kita keberatan. Padahal para wali, para arifin, orang-orang yang marifatullah itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah bisa niru ibadahnya Nabi. Dan para alim juga tidak mengajak kepada muridnya, khawatir muridnya enggak kuat lalu malah jadi beban. Nah, ada yang mengatakan gini, tidak boleh ibadah banyak-banyak, itu Nabi tidak banyak ibadahnya. Itu kan agak ngintip-ngintip ke dalam, ke dapur-dapur tadi itu. Padahal kalau bisa ya diangkat menjadi derajat Nabi. Makanya Nabi bersabda, al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Maka ibadahnya Nabi yang bisa niru hanya ulama. Sebenarnya siapa yang berhak jadi ulama? Semua orang berhak, semua orang bisa. Tetapi kuat apa enggak? Ya niru ibadahnya Nabi. Kalau kuat ya diangkat jadi ulama. Kita tahu kan ada pondok pesantren besar, dulunya dari siapa itu? Itu santri. Santri kan biasa sama dengan yang lain. Setelah dia keluar, lalu dia nikah dengan ini, lalu bikin pondok. Di Jombang itu ada pondok besar dan itu menjadi tujuan orang belajar baca kitab. Ternyata ya santri, yang perempuan ya santri. Tetapi husnudzon saya, karena kuat niru ibadahnya Nabi, akhirnya diberi pondok pesantren besar, lembaga pendidikan besar, dan menjadi tujuan orang ke situ. Untuk narik orang ke situ itu kan enggak siap orang bisa. Ada orang itu bilang ke saya, pengen bangun ngajar ngaji, saya sudah ngajar ngaji, ya saya ajar nggak mau. Nah, berarti kan nggak ada magnetnya, berarti kurang dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, apa yang kita ucapkan itu dinut, ada gezah, ada wibawa dari Allah. Nggak ada yang mau saya ajar, padahal dia itu putarnya Kiai Al-Quran, Masya Allah. Ada satu online itu pun sekarang sudah enggak. Ya, karena memang orang itu tergantung ibunya. Ibunya tidak seperti bapaknya, jadi katut ibunya. Kita semua ibu, Masya Allah. Kalau punya kampanye ibu, manusia itu jadi bagaimana kualitasnya tergantung ibunya. Saestu penyanyi persani, siapapun ya, jadi apapun dengan ibunya. Ada orang hamil setiap seminggu hatam. Seminggu hatam, berarti satu hari sekitar 5 sampai 6 juz nih. Seminggu hatam, sama hamil, melahirkan bayi laki. Siapa bayi itu? Kiai Haji Wahab Hasbullah. Itu ketika ibunya hamil, hatam Quran setiap minggu. Maka anak menjadi bagaimana itu tergantung ibu. Kok tergantung ibunya, bapaknya enggak? Bapaknya cuma nurun. Nggih. Enggak ikut mewarnai. Kenapa? Bayangkan selama 5 bulan guru 1, murid 1. Siapa itu? Janin ketika masuk bulan ke-5.
5, 6, 7, 8, 9 5 bulan guru satu murid itu, dan semua pelajaran dimasukkan dalam pribadinya. Pelajarannya apa? Ibunya gondok, anaknya gondokan. Kalau nggak percaya monggo penyantita ini zaman hamil. Ibunya rajin baca Quran, anaknya rajin baca Quran. Ada seorang perguruan tinggi yang harus menghatamkan hafal Quran 30 juz. Dia sudah nikah dan hamil waktu harus ujian tahfidnya. Dia harus tiap hari ngaji. Itu anaknya waktu umur 2 tahun, 1,5 tahun itu, kalau ibunya ngaji nggak mau pergi, ngulet saja. Namanya anak mainan ya, Qurannya diambil disobek, itu kan anak ya, namanya anak, tapi dia nggak mau pergi. Itu TK itu loh sudah hatam Quran. Karena dengar ibunya ngaji itu seneng, lalu minta diajari mama, diajari. Nggih. Kelas 1 itu sudah kelas TK itu sudah hampir hatam, kelas 1 hatamnya. Itu karena ibunya ujian tahfidz Quran waktu hamil. Jadi persis diakses semua. Ibunya sabar, anaknya ya sabar. Ibunya bentak-bentak, anaknya bentak-bentak. Monggo dibuktikan kalau nggak percaya. Saya itu punya guru TPQ mendapat di PA Pilmantu rektor ITS waktu itu, karena anak ini rajin ngajar TPQ, nggak pakai haji, rajin. Nah, diuji anak istimewa, silakan pada orang untuk istimewa gitu nggih. Diuji anaknya itu kurang cepat pemikirannya. Nah, karena orang tua tak menyadari kan kadang-kadang memanggil dengan panggilan keras itu. Abid, itu kan kadang gitu. Nah, ketika adiknya lahir, adiknya tidak seperti kakaknya, adiknya cepat. Akhirnya ibunya jaga kakaknya supaya adiknya jangan beri pada kakaknya. Dia mulai merasa, aku harus melakukan anakku ini istimewa dan dia harus disayang. Adiknya harus menyayang kakaknya. Jadi nggak pernah bentak, nggak pernah. Tapi adiknya bilang, Abid, gitu kakaknya. Kata ibunya, loh, niru sopo itu? Baru ingat waktu hamil dulu, bayangkan terbukti tangi waktu hamil dulu ternyata aku memanggil itu, anakku dengar. Masya Allah, aniku ternyata Masya Allah, ibu niku penentu segala-galanya, dan itu adalah perlu didakwahkan oleh BKMM DMI dalam setiap majelis taklim, karena bangsa Indonesia ini loh, manusianya mau bagaimana tergantung ibu. Coba kalau para ibu solihah, ibu kok soleh. Coba kalau ibu solihah, maka akan melahirkan anak-anak yang solihah. Dan itu teori dalam syariat Islam yang tidak bisa dibantah, nggak bisa dibantah. Meskipun kelihatannya nggak ngefek, tapi seperti itu adanya, Masya Allah. Kemudian para ibu monggo untuk mensyukuri nikmat Allah ini. Nikmat Allah penjenengan jadi pengurus, nikmat Allah penjenengan jadi ibu, nikmat Allah penjenengan sudah TW tapi masih semangat perjuangan tinggi, itu nikmat agung dari Allah. Monggo kita lebih meningkatkan, apakah itu kegiatan diri kita dengan Allah, dengan manusia, atau dalam berorganisasi. Okay. Kalau tadi disebutkan puasa dengan sholat malam, yang lainnya insya Allah sudah bagus penjenengan. Apalagi kalau sudah namanya sodakoh. Kebanyakan manusia itu masih duitku eman. Contohnya ngenten, ada apa? Kaleng lewat, buka dompet toh, dompetnya merah, dibuka merah, ojo merah kok, ijo iki Biru ya. biru. Kok cek anakku putuku mana? Ijo, cek ojo, ungu, ojo, bareng abu-abu. Anak ragil. Makanya gak soge-soge. Lu kenapa gak soge-soge? Karena balasan itu kali lipat. Kalau kita ngasih yang merah 100 nih, balasannya 10 kali lipat nih, 1 juta. 1 juta. Kalau nggak percaya, mana 1 juta? Lu jangan angan-angan datang sendiri. Kalau 2.000, 20.000 balasannya kita. Itu nyata, karena itu adalah firman Allah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa melakukan kebaikan satu, maka Allah membalas dengan 10 kali lipat. Itu paling kecil balasan. Sedang-sedangnya kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 700. Sedang-sedangnya 700 balasannya. Banyak-banyaknya tak terhingga. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan tak terhitung kepada yang dikehendaki. Dia mungkin hanya 100.000 sedekahnya, balasannya itu miliaran misalnya. Untuk ini ada cukup. Nah itu seperti itulah. Tapi balasan Allah di situ tidak selamanya pasti dengan berupa materi. Ada juga berupa anak-anak yang soleh solihah, kamlot, ahli ibadah, ahli perjuangan, hafal Quran, punya pondok pesantren. Itu tidak bisa dibeli dengan rupiah, dan itu adalah balasan amal kita, balasan ibunya. Enggak selamanya pasti dengan materi. Suami yang sayang, seperti suaminya ketua umum ini. Masya Allah. Anak-anak yang soleh solihah, kesehatannya, kemudian apa, gezahnya, wibawanya, pengaruhnya untuk bisa mempengaruhi orang, bisa memimpin orang, itu tidak setiap orang memiliki. Ayo Bu ini nggih, itu kan enggak semua orang bisa seperti itu. Penyalakannya ini, ya tak lakonan nih, enggak setiap orang. Tapi itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mensyukuri nikmat tadi, nikmat badannya untuk ibadah, untuk puasa, untuk sholat, nikmat badannya untuk sedekah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya katakan. Mungkin ada yang bertanya, monggo silakan. Suami enggak sayang, doanya gini, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Wahai Allah yang maha sayang, sayangilah aku. Nanti Allah kirim suaminya sayang kepadanya. Nomor kali dibacakan Fatihah. Fatihah niku Bu donga mustajabah. Saestu donga mustajabah. Penyabaca Fatihah apa 3 kali, apa 7 kali habis sholat atau sehari sekali. Nasta'in, minta tolong ya Allah, suamiku sayang aku, nanti kan terus sayang. Okay. Itu Fatihah itu doa yang paling mustajabah. Saya membaca ijazahnya Yai Mahruz Ali Lirboyo, ijazah umum. Di buku doa Majmu' Syarif itu buku kecil. Di mejanya orang geledak, saya buka halaman terakhir yang saya buka, dan paling bawah bunyinya ijazah Kiai Haji Mahruz Ali Lirboyo. Tertarik saya baca. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin titik. Doa apa judulnya? Doa ibu judulnya. Dibaca 42 kali selama 41 hari. Nah terus saya tafsiri sendiri, 42 itu berarti 1 nabi, 41 anaknya. Biasanya kan 41 nggih, 41 anaknya selama 41 hari. Saya baca Bu, anak saya waktu itu kelas 6 Ibtidaiyah, Eptanas, mau masuk ke MAK waktu itu. Kelas 3 Sanawiyah mau ke MAK yang programnya Menteri Agama itu untuk mencetak ulama perempuan. Nah ternyata apa para ibu, di wacana Fatihah 41 tiap hari, ndak lulus penjenengan. Ndak lulus. Tes itu satu-satunya negeri itu di Malang, 3 Malang, satu-satunya MAK Putri yang gratis, nggak lulus Bu. Bayangkan. Anak saya nangis, ibu mbon lulus, saya harus kuat. Nak nek gak lulus berarti akibatnya kok elek. Allah milih sing luwih apik. Terus pundi balik nang Pondok Cokir yang adalah Ali, nggih ke Pondok Cokir. Berapa hari telepon, Bu, wonten MAK teng mriki. Ada yang tadi itu MAK itu kalau sekolah aliyah kan 20 agama, 80 umum. MAK baliknya 80% agama, 20% umum, itu MAK. Bu, ten mriki wonten MAK. Alhamdulillah nak masuk ngono, masuk. Ternyata napa Masya Allah, alhamdulillah tahadus bin nikmah. Hafal Qur'annya di pondok itu, ketemu jodohnya di pondok itu. Oh, Fatihahnya bukan untuk lulus tapi untuk surga. Niku salah satu contoh napa
ijazahnya Mahrus Ali yang saya amalkan, masya Allah. Nggak lulusnya ternyata duduk nggak gunung dok, gitu kan jawabannya Allah. Duduk nggak gunung nggak gene loh, masya Allah. Nah itu Fatihah ibu ya, 42 begitu 42 kali selama 41 hari. Waktu itu setelah 41 hari tepatnya saya gini, dong anak-anak kok mandek gitu. Akhirnya terus saya baca, anak saya tiga-tiganya itu saya bacakan. Tapi penyanyi pirsa waktu itu saya itu masya Allah jadi pegawai negeri nggih, ngajar dari pagi sampai sore nah bakti pagi, malam ibu-ibu kapan baca Fatihah 42 kali. Nggak sempat. Akhirnya penyanyi pirsa kapan? Ketika duduk di goncengan sepeda motor diantar ke sekolah. Itu baru nganggur, itu baru bacakan. Akhirnya kan tiap hari mesti bacakan, tiap hari diantar. Masya Allah, ibu itu bisa kan cari celah-celah waktu. Ternyata celah-celahnya di jalan, masya Allah. Nah itu ngapunten tahadus bin nimah saja nggih. Contoh masalah sesederhana itu, tapi sebesar itu manfaatnya Fatihah. Nggih. Mungkin ada lagi yang tanya selain suami. Insya Allah suami kita adalah jodoh yang Allah berikan kepada kita. Itu yang terbaik untuk kita. Okay. Seorang istri pernah punya suaminya galak, gitu, okay. Suaminya galak, kemudian nggak sayang. Gitu. Terus istrinya itu, ini kan Allah yang ngasih, kenapa gini, gitu? Kok Allah nggak sayang saya, gitu ya? Akhirnya terus dia apa sih sayang itu minta sayang. Oh ya arhamar rahimin irhamna, gitu ya. Dibaca ya arhamar rahimana, minta sayang Allah kan. Ternyata dibalik hati suaminya, dibikin sayang pada istrinya. Sayang sampai kemana-mana diantar, nggak boleh berangkat sendiri. Nah itu apa namanya, suami kita adalah orang yang terbaik yang Allah kirim untuk kita. Okay. Dan sayang kita. Asal sebelum nikah tidak ada pelanggaran syariat. Kalau sebelum nikah sudah pernah cekel-cekelan, ciuman, gonceng kemana, belum nikah itu. Nanti waktu nikah diuji, tukaran, nah itu. Terus gimana? Taubatan nasuha. Caranya gimana? Tobat, istighfar 1000 kali, Allah ngapunten saya belum nikah dulu pernah melakukan dosa, ngapunten ya Allah. Nanti kan dibalik. Karena kesalahan kita kan. Karena pernikahan itu adalah lembaga yang didirikan oleh Allah. Apa maksudnya? Pernikahan itu lembaga dengan syarat yang ditentukan oleh Allah, yang nggak boleh dilanggar nggak sah. Ya. Misalnya wali harus dari garis ayah, nggak ada ambil dari ibu, nggak sah. Karena Allah memang tidak menjadikan dari garis ibu sebagai wali. Walinya lalu siapa? Paman dari ayah boleh, nggak ada. Adik kandung, kakak kandung nggak ada, yang nggak punya wali. Itu gimana nikah? Al hakimu waliyuman la waliyalah. Hakim adalah walinya orang yang nggak punya wali. Kalau sudah nggak ada wali, maka Pak Naib itu walinya, atau Pak Mudin, atau milih siapa saja. Kiai ini kumawon sinados wali, bisa muhakam ya, diangkat jadi. Nah itu lembaga pernikahan itu yang sebegitu, kalau bahasa Jawa sakral gitu nggih. Maka jika ada kesalahan di situ akan berpengaruh pada pada romantika, pada dinamika keluarga itu. Dan itu jika ada hal yang kurang baik menurut kita karena kesalahan kita bisa taubatan nasuha kepada Allah. Ada orang waktu sebelum nikah itu pacaran ya, namanya pacaran kan seneng ya, sehari nggak ketemu Selasa sewindu. Jadi kalau ketemu itu bahagia gitu kan, padahal belum nikah. Ketika terus nikah dia merasa kok gini, akhirnya oh iya saya salah sebelum nikah, sudah ada dosa dulu. Terus dia tobat. Tobatnya apa coba? Tobatnya bukan main-main. Berangkat haji di Arafah dia tobat. Dia cerita. Kenapa? Karena dia dengar waktu ngaji gini bahwa dosa-dosa yang tak terampuni itu akan diampuni waktu wukuf di Arafah. Termasuk dosanya kepada orang mati yang kita nggak sempat minta maaf. Akhirnya dia pokoknya aku harus haji. Akhirnya haji di Arafah bertaubatan nasuha. Setelah haji, masya Allah, sakinah, mawaddah, warahmah rumah tangganya ya Allah. Karena taubatan nasuha, dia menyesali, iya saya belum nikah dulu.
Ya nggak pacaran, tapi datang ke rumah aku dicium, aku dipegang gitu. Ning mumunggot ngonten. Cekap sing manten ya para ibu, mudah-mudahan manfaat, ngampun ngadah ingkang berkenan nggih. Diadil kalian donga nggih, diadil donga nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعافية والغنى. اللهم نسألك زيارة مكة والمدينة بيسر وعافية كما زار الصالحون الأولون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وإخوتنا وأخواتنا وأمنا وأبانا وتلاميذنا ومن أوصانا بالدعاء من أهل العلم وأهل الخير ومن العبادة ومن حافظين القرآن ومن الصالحين ومن المجاهدين في سبيل الله ومن المخلصين ومن الصابرين ومن الخاشعين ومن المطيعين ومن الموفقين ومن المستغفرين ومن الذاكرين ومن التائبين ومن المفلحين ومن المحسنين ومن جملة أولئك المتقين ومن الجنة والعافية برضاك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا رزقا واسعا بلا تعب ولا نصب إنك على شيء قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد أنوار الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وبسط علينا رزقا واسعا من كل جهد من خزائن غيبك بغير منة مخلوق من محض فضلك وكرمك بغير حساب يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله محمد الحمد لله من الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Matur nuwun wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.